Jadi jabatan akademik ini juga akan mendapatkan kinerja potensi tinggi. Saya ingin sampaikan bahwa perguruan tinggi yang berkinerja cukup baik atau unggul itu adalah perguruan tinggi yang memiliki sumber daya manusia atau dosen itu yang banyak doktornya dan juga banyak yang memiliki kepala dan profesornya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, ini menjadi konsep kita adalah kenapa saya tayangkan dua hal ini, karena ini menjadi penentu dari mutu dari perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena ini biasanya ini kami untuk kondisi di swasta mungkin juga sama. Jadi saya mengambil sampling untuk survei karena bahwa akreditasi ini menjadi penentu, biasanya menjadi dasar dari orang tua dan juga calon mahasiswa itu untuk menentukan memilih sebuah perguruan tinggi atau dan program studi. Di akreditasi menjadi penentu. Dia melihat akreditasi perguruan tinggi untuk itu tingkatnya. Yang kedua adalah dosen dan pembelajaran. Nah, otomatis dua perkara inilah yang kalau kita lihat itu menjadi penentu sebenarnya menurut masyarakat ketika dia memilih perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kita sangat yakin bahwa akreditasi dan dosen ini menjadi kunci kalau kita ingin bicarakan meningkatkan perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat di perguruan tinggi akademik ya, perguruan tinggi agama PTA itu kalau kita lihat masih baru ada dua yang unggul ya perguruan tingginya. Dan kalau PTN ada 26, terus sudah bertambah jadi 27. PTS juga banyak yang unggulnya di ketiga di 20. Tapi ini kita sedang dari perguruan tinggi kementerian lain itu PTKN itu baru ada 3. Nah, tentu saja kalau kita melihat nanti peraturan menteri yang baru sudah tidak ada tingkat akreditasi lagi, yang ada cuma statusnya hanya akreditasi tidak akreditasi. Otomatis kalau kita lihat di kementerian agama ini, ya kan, yang belum terakreditasi ada 563. Sesuai dengan program menteri ini sudah menjadi terancam. Kalau sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 tidak terakreditasi atau belum terakreditasi, maka akan ditutup. Otomatis kementerian akan menutup, ya kan, terakreditasi, akan mencabut izin operasional dari semua yang ada di yang belum terakreditasi, terutama untuk perguruan tinggi. Dan kalau kita lihat PTS ini menjadi perguruan tinggi yang banyak, yaitu 200 sampai 3.000. Sedangkan di perguruan tinggi agama itu seperti 200 banyak sekali. Nah, ini sebarannya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita misalnya selatannya jadi yang kalau kita lihat sebarannya seperti ini, kalau sebaran yang ada di program studi kalau kita dari Bapak Ibu itu ada yang saya berikan, ada yang tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Belum terakreditasi itu biasanya program tinggi itu tidak tahu apakah karena statusnya bisa jadi dia sudah lama sehingga dia belum terakreditasi, atau dia kalau tidak terakreditasi itu dia sudah mengajukan tapi dalam status tidak terakreditasi atau sudah keadaan luasa. Ini saya lihat masih ada program studi itu ada sekitar 6.000 perguruan tinggi untuk program studi belum terakreditasi. Nah, ini juga kita perlu concern di sini. Bisa jadi juga ada di perguruan tinggi Bapak Ibu yang dalam di bidang keagamaan juga bisa termasuk dalam yang 6.000 ini. Nah, saya sangat sedih Pak, dari 32.000 program studi, ya 6.000 itu adalah belum terakreditasi. Nah, ini menjadi perhatian. Ada sekitar 19% itu menjadi belum terakreditasi. Ini, nah, Bapak Ibu kalau kita lihat ya, daya akreditasi ini ternyata itu bisa mendorong perguruan tinggi itu memiliki daya saing nasional, daya saing internasional. Sebetulnya kalau kita lihat apakah perlu kita itu mengajukan akreditasi lembaga-lembaga internasional. Ya mungkin kalau untuk mengejar IKU boleh, tapi kalau kita apakah dari banyaknya program studi kita yang terakreditasi oleh lembaga internasional, apakah itu menunjukkan sebuah mutu di pertanyaan besar? Karena
juga yang paling penting adalah mereka harus memiliki daya saing di tingkat global. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, perguruan tinggi yang bisa masuk berdaya saing sampai ke tingkat global itu banyak dari PTN dan PTS, dari PTBH dan juga beberapa PTN besar. Sedangkan PTN dari bidang keagamaan masih belum bisa masuk ke sana. Karena kalau saya lihat banyak juga itu program tinggi bidang di bawah kemenang itu yang mengajukan akreditasi ke lembaga internasional. Ini pertanyaan besar. Saya kira bagaimana dia bisa masuk ke dalam daya saing program tinggi tingkat global. Nah, kalau kita lihat itu baik Bu, perguruan tinggi negeri oke saja bisa, tidak akan mengatakan bahwa saja perguruan tinggi ini berbeda dengan perguruan swasta. Saya ingin mencermati bahwa di sini perguruan tinggi swasta yang bisa masuk ke tingkat lulus peningkatan tingkat dunia. Saya ingin mengkaitkan ada hubungannya antara akreditasi dan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global. Nah, rata-rata sebagian perguruan tinggi yang masuk di ranking dunia itu adalah dia memiliki akreditasi unggul dan juga memiliki sumber daya dosen sangat baik. Artinya kalau dalam akreditasi skor berkualifikasi dosen itu di atas 3. Itu hampir semuanya kalau kita cermati data itu menjadi dari bidang Nusantara, Telkom, Kiamat Jaya, UII, Universitas Muhammadiyah Jakarta, termasuk kita saat kami itu ya. Jadi nanti kita bisa membawa ke sana agar kita memiliki kuncinya di sini di dosen ini. Bagaimana kita mendorong dosen untuk daya saing sehingga itu bisa memberi dampak pada daya saing perguruan. Itu sebagai garis besar. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat Bapak Ibu kita akan fokus di SNDT. SNDT ini tujuan dari salah satu pendidikan tinggi yang disusun oleh dalam Kemendikbud oleh Kemendikbud itu adalah sebetulnya ini. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ingin menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi itu ya. Apa yang dijamin perguruan tinggi itu harus menghasilkan sumber daya manusia unggul. Tugas kita, tugas kami dari Ban PT ketika akreditasi ini adalah bagaimana memperhatikan sumber daya unggul, sumber daya manusia yang unggul itu menjadi penting. Berarti ketika dia masuk di perguruan tinggi, luarannya ya menghasilkan sumber daya manusia unggul. Itu yang disebutkan. Dan juga untuk SNDT itu bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi itu secara berkelanjutan meningkatkan mutu yang melampaui SNDT. Jadi kata kuncinya itu kalau kita lihat ya menjamin penyelenggaraan ya. Jadi kita bilang manajemen perguruan tingginya itu harus bisa menjamin menghasilkan sumber daya manusia unggul. Kata-katanya unggul. Sumber daya manusia unggul yang baik dosen ya, baik lulusan ya, dan juga semua termasuk dosennya. Nah, ini kata kunci di situ sebenarnya mendorong perguruan tinggi. Nah, di dalam perguruan tinggi dikatakan bahwa SNDT ini wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan nasional. Itu penting. Sehingga Bapak Ibu itu wajib memenuhi SNDT. Nah, itu sistem akreditasinya juga berubah. Sistem berubah. Itu kalau kita Bapak Ibu dalam SN Permendikbud 53 ini SNDT itu tidak dibuat tidak terlalu detail seperti Permendikbud yang sebelumnya Permendikbud 3 dan juga Permendikbud Ristek yang tahun 44 itu berbeda sekali. Nah, di dalam SNDT sekarang ini memberikan sebuah framework kerangka yang didasarkan pada dimensinya itu adalah input, proses dan keluaran. Jadi ada input, proses, keluaran itu menjadi dimensi dari SNDT. Dan SNDT ini dalam kerangkanya kita membuat ada kerangkanya yang pertama diatur tentang standar nasional pendidikan. Dan bahwa itu saya garis bahwa standar pendidikan itu adalah sifatnya nasional. Jadi harus sama di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan yang menjadi varian itu adalah yang standar pendidikan adalah standar pelayanan kepada masyarakat yang menjadi varian. Sehingga Bapak Ibu nanti perguruan tinggi itu harus menjalankan misi ya sesuai
dalam membuat SNDikT, dalam menjalankan SNDikT itu perguruan tinggi itu harus menyesuaikan sesuai dengan misi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu bagaimana cara menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, perguruan tinggi dan individu dosen. Di pasal itu bahwa SNDikT ini yang memiliki misi 3 ini harus disusun lebih dalam standar pendidikan tingginya ya. Itu apa yang mau didorong oleh perguruan tinggi? Apakah perguruan tinggi itu akan memberikan bobot atau perhatian terbesar pada penelitian, ataukah perguruan tinggi akan memberikan bobot terbesar pada proses di standar penelitian masyarakat? Tentu saja begini, misalnya kalau kita memutuskan untuk sebagai research university, maka standar penelitiannya menjadi komposisi placenta paling dominan. Misalnya di sini saya memberikan bobot lebih besar tentang penelitian. Nah, penelitian ini otomatis harus diturunkan juga dari tingkat program studi juga individu dosen. Ya, itu harus dijalankan semua itu harus benar-benar dijalankan. Nah, itu Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan kalau kita lihat dari pasal 5 sampai pasal 51 Permendikbud itu hanya ada 106 pasal ya. Pasal 5 sampai pasal 51 itu mengatur tentang standar nasional pendidikan. Ya. Mulai dari standar masukan, proses dan pengeluaran. Jadi semua itu begitu Bapak. Itu juga semua ada masukan, input, proses dan pengeluaran. Itu begitu. Untuk standar penelitian itu pasal 52 sampai 57. Sedangkan dari pasal berdasarkan pasal 58 jadi paling banyak dibahas standar nasional pendidikan. Ada berapa? Ada sekitar 46 pasal dan 46 pasal itu membahas tentang standar nasional pendidikan. Nah, itu saja saya sudah membuat pembanding ya, dengan standar nasional SNDikT yang melampau. Tentu saja ini menjadi perhatian kita. Nah, di samping ada begini Pak, di samping kita punya standar nasional pendidikan tinggi, kita juga punya yang namanya standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi itu dibuat oleh perguruan tinggi. Setelah perguruan tinggi itu mau ke arah mana? Nah, perguruan tinggi itu harus membuat sebuah standar pendidikan tinggi yang akan dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan bobot komposisi pelaksanaan tadi. Misinya apa? Maka dia perguruan tinggi wajib membuat namanya standar pendidikan tinggi. SNDikT sifatnya bahwa kita punya SNDikT itu minimal. Jika Bapak Ibu apabila nanti Bapak Ibu itu baru terpenuhi standar nasional pendidikan tinggi, berarti akreditasinya minimal. Ya, hanya statusnya terakreditasi. Tapi kalau Bapak Ibu itu melampaui SNDikT, maka itu bisa menjadi unggul. Status dari program studi. Jadi yang kita buat itu adalah standar dikti itu ditetapkan oleh perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional dari SNDikT sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi di dalam perguruan tinggi. Jadi misinya apa? Kalau dia harus ditetapkan merupakan penjabaran operasional dari SNDikT itu masing-masing perguruan tinggi sekarang itu wajib hukumnya itu membuat sebuah standar pendidikan tinggi yang mengacu pada SNDikT. Harus ada standar, tidak boleh berubah. Karena standar berubah otomatis untuk operasionalnya juga berubah. Dan SNDikT ini membuat pelan-pelan. SNDikT ini membuat pelan-pelan terhadap SNDikT dalam hal tingkat mutu di dalam substansi. Kalau misalnya begini, kalau di dalam SNDikT itu hanya mensyaratkan bahwa dosen itu hanya memiliki kompetensi master misalnya, otomatis Bapak Ibu perguruan tinggi harus memiliki kriteria lebih tinggi. Misalnya saya semua dosen harus S3 ya, itu juga bisa. Atau mungkin kalau di dalam SNDikT bahwa di situ dalam misalnya dokter magister itu dia memiliki minimal dia mampu menguasai apa-apa. Nah, otomatis itu kan minimal. Dalam standar dikti harus lebih tinggi dari itu. Itu yang kita sebut. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ada standar nasional pendidikan tinggi, ada standar pendidikan tinggi. Standar nasional itu dari yang dalam Permendikbud, sedangkan standar pendidikan tinggi itu dibuat dan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan apa? Tingkat mutu dan sesuai dengan misi dari perguruan tinggi itu apa? Itu yang penting. Sehingga konsep dari standar pendidikan tinggi kita adalah mission based, berdasarkan misi, penguatan atau pembobatan pada misi itu paling penting.
Nah, Bapak Ibu, itu ya saya akan menjelaskan hal-hal pokok-pokok saja dalam SNDP itu secara cepat. Bapak Ibu bisa membuka sendiri dari Permendikbud 53. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa, nah ini misalnya, saya berikan contohnya, di dalam standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa. Nah, contohnya, kalau kita bandingkan dengan Permendikbud yang sebelumnya, Permendikbud 3 atau yang Permendikbud 3 tahun 2020, standar kompetensi lulusan itu dipisah-pisah ya, ada standar sikap, ada kompetensi sikap, ada keterampilan, pengetahuan. Tapi kalau sekarang itu menjadi satu kesatuan. Yang namanya kompetensi itu kesatuan, Pak. Kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan. Jadi knowledge, skill, dan attitude itu menjadi satu kesatuan dan tidak dipisah-pisah. Kalau dulu ada kan nanti kalau kakak, keterampilan umum, ya ada macam-macam. Kalau sekarang lebih ringkas, yaitu ada satu kesatuan kompetensi tiga itu. Kompetensinya tiga itu. Sikap, keterampilan, pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pelajaran pada akhir program pendidikan tinggi. Jadi bisa untuk penguasaan teknologi, kecakapan umum, yang dibutuhkan pengetahuan terampil serta kemampuan virtual. Jadi ini pada ranah kognitif, afektif, serta motorik ini juga harus diukur semua. Ini contohnya ya, contoh yang yang berbeda dengan standar nasional pendidikan yang sebelumnya. Nah, termasuk yang berubah tentang di pasal 8 itu adalah tentang capaian pembelajaran lulusan. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan di sini. Capaian pembelajaran lulusan itu disusun oleh unit pengelola program studi. Ya, saya garis bawah. Nanti di pasal lain itu ada siapa itu unit pengelola program studi, ada dijelaskan di pasal 78 itu. Pasal dan siapa itu unit pengelola program studi. Jadi Bapak Ibu, CPL itu dibuat oleh unit pengelola, bukan dibuat oleh program studi. Ini yang sering menjadi, sehingga sekarang harus mulai dirubah paradigmanya bahwa yang menyusun dari CPL itu unit pengelolanya, bukan program studinya. Beda ini. Ya, jadi bukan kaprodinya yang buat, ya, tapi unit pengelola program studinya. Jadi kita jelaskan di pasal 7. Nah, ketika menyusun CPL, Bapak Ibu harus melibatkan ini pemangku kepentingan stakeholder. Siapa pemangku kepentingan ini? Pemangku kepentingan ada dosen, ada mahasiswa, ada alumni, juga itu pemangku kepentingan stakeholder. Itu internal dan juga harus melibatkan user atau boleh dikatakan external stakeholder. Gitu. Ya, aku biasa juga itu external stakeholder. Ada juga kita juga harus melibatkan dunia usaha, dunia kerja. Jadi dunia Yudika itu harus menjadi kita dunia usaha, dunia kerja itu harus melibatkan mereka, menentukan bagaimana agar CPL itu benar-benar match dengan kebutuhan yang apa di dunia kerja, industri dan usaha. Ini harus kita perhatikan. Ini CPL jadi penting. Ya, kompetensinya apa harus CPL menjadi penting. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kalau kita dikehendaki bahwa di dalam penyusunan kompetensi lulusan sana itu, ini kan menjadi kurikulum. Mereka itu kurikulum dirubah. Kurikulumnya harus mengacu pada outcome based kurikulum. Penyusunan berdasarkan outcome. Pada luarannya, lulusan itu apa? Siapa yang lulus itu jadi outcome-nya apa? Itu harus kita jadi learning outcome-nya itu apa? Jadi nanti kita akan mengacu ke sana. Ini menjadi hal yang substansi menurut saya Bapak yang harus segera disesuaikan gitu, agar kita nanti bisa disesuaikan dengan Permendikbud yang baru itu. Ini saya jelaskan tadi kan dijelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi yang ini, yang akan melibatkan ini. Sekarang siapa unit pengelola itu di pasal 78 Bapak Ibu? Unit pengelola itu dalam Permendikbud Merdeka itu PPS yang meliputi departemen atau jurusan, sekolah atau fakultas atau perguruan tinggi. Jadi PPS itu adalah departemen atau jurusan, sekolah atau fakultas atau perguruan tinggi. Sedangkan program studi didefinisikan bahwa
adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan proses pembelajaran tertentu dalam jenis salah satu pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau profesi. Jadi sebetulnya kesatuan kegiatan. Jadi bahasa kita itu program studi itu adalah kegiatan. Jadi ketua program studi ketua yang menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran saja. Jadi ketua program studi tidak menjalankan tentang hal-hal yang di luar pendidikan dan pembelajaran, hanya itu saja. Jadi kesatuan kegiatan pendidikan artinya apa? Ada proses, ada mengajar, ada praktikum. Nah itu maksudnya adalah program studi. Kalau sedangkan siapa penyelenggara atau pengelolanya? Pengelolanya itu adalah kita sebut namanya jurusan. Jadi besoknya yang berubah adalah namanya ketua jurusan. Program studinya katakan program studi hukum ekonomi syariah. Jurusannya apa? Ya. Jurusan bisa juga jurusan syariah misalnya. Atau departemen syariah. Dalam departemen syariah itu ada hukum ekonomi syariah, prodi hukum ekonomi syariah. Ada prodi hukum keluarga Islam misalnya, atau hukum tata negara Islam, atau silakan hukum pidana Islam bisa juga gitu. Itu intinya gitu. Itu prodinya, jadi bisa. Jadi yang namanya sekarang itu adalah jurusan. Jurusan itu menolak prodi, bukan ketua program studi yang menolak prodi, tapi namanya jurusan. Jadi kita kembali ke sana, kembali ke skrip dulu Pak. Jadi namanya ketua jurusan menolak program studi. Bisa jadi nanti ketua jurusan hukum ekonomi syariah itu mengelola program studi sarjana, program studi magister, program studi doktor, bisa juga. Dia mengelola itu, namanya itu. Tidak harus program magister itu dikelola di pasar sarjana, tidak harus. Tapi sangat tergantung pada keunikan masing-masing perguruan tinggi. Ini yang ada karena ini ada amanat di pasal 8 itu CPL itu disusun oleh pengelola program studi, bukan disusun oleh Kaprodi, tapi disusun oleh unit pengelolanya. Unit pengelolanya adalah departemen jurusan, sekolah fakultas dan atau perguruan tinggi. Nah, termasuk Bapak Ibu yang berbeda di sini Bapak Ibu. Berbeda itu kalau Bapak Ibu di BTKI tidak ada diploma ya, berarti saya langsung ke sini saja. Kalau di program akademik itu pokok utamanya sih Bapak Ibu. Untuk S1, S2, S3 itu berbeda. S1 itu sekarang kompetensi minimalnya ini kompetensi minimalnya menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan, keterampilan secara tertentu dan khusus adanya keterampilan dan knowledge itu jadi satu kesatuan sekarang. Mampu skill yang sikap yang dilakukan mampu beradaptasi. Dia punya harus bagaimana sikapnya di sini. Kalau ini kan konsep itu pengetahuan, keterampilan khusus itu kita umum khusus itu dijabarkan. Apa yang untuk menyelesaikan masalah personal dengan yaitu S1. Kalau magister itu minimal menguasai teori bidang pengetahuan tentu untuk mengembangkan diri harus kata kuncinya menguasai teori. Pemenuhannya berarti itu nanti kalau mau menguasai itu berarti di level taksonomi berapa istilahnya begitu. Nah sedangkan untuk S3 itu juga berbeda kompetensi utama. Jadi kompetensi utamanya adalah ini kompetensi yang minimal. Nah, sehingga perguruan tinggi di masing-masing harus menjabarkan dalam standar pendidikan tinggi. Dan Bapak Ibu perlu diperhatikan ada perubahan dari Bapak Ibu ya dalam jumlah SKS di bidang tadi S2. S2 itu jumlah SKS itu antara 15 sampai dengan 72. Ya. Beban kuliah berbeda dengan yang lalu. Yang dulu berbeda, ada 36, sekarang 50, 17. Itu Bapak Ibu menyesuaikan sistem satuan pada semesternya berbeda. Ya. Dan untuk S1 masih sama, minimal 1/4 semester. Kemudian kalau S2 itu satuan dari semesternya adalah beban itu namanya beban belajar. Beban belajarnya 54 sampai 72 satuan dari semester. Masa tempuh kurikulumnya 3 sampai 4 semester antara itu. Sedangkan untuk program S3 itu masa tempuhnya dalam kurikulum 6 semester. S3 itu 6 semester. Ya. 6 semester itu berarti terdiri dari 2 semester dia harus mengikuti proses pembelajaran pendukung untuk penelitian, yang semester penelitian. Apabila ya itu di pasal 10 ya, di pasal 10 dikatakan apabila mahasiswanya itu memiliki kecakapan yang lebih ya, yang lebih melebihi, maka yang 2 semester itu tidak wajib.
sehingga bisa langsung ketika kuliah langsung dia bayar research. Nah ini menjadi perhatian kita. Nah Bapak Ibu yang perlu kita cek lagi adalah ini Bapak Ibu di sini ya. Jadi pelaksanaan proses pembelajaran biasanya sistem semester, dan dalam semester itu Bapak Ibu dalam semester itu ada 2 belajar. Masa belajar dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 semester untuk tahun akademik dan dapat menyelesaikan 1 semester antara. Jadi ada 2 semester ya, bisa ada 1 semester antara. Jadi satu masa tempuhnya adalah kurikulum 2 semester untuk 1 tahun akademik ya, dan dapat menyelesaikan 3 semester antara sebelumnya. Jadi bisa dapat 3 semester dalam 1 tahun itu. Gitu. Nah beban belajar ini berbeda Bapak Ibu. Beban belajarnya itu 1 satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester. Itu kalau kita lihat ya sekitar 2 kalau disetarakan ya sekitar 2,8 ya SKS ya sejam. Jadi satu SKS sama 2 sampai dengan 2,8 jam per minggu kalau dia belajar. Jadi satuan kredit semester itu setara dengan 45 jam per semester. Kalau kita tarik per minggu itu kurang lebih sekitar 2,6 sampai dengan 2,8 jam per minggunya. Jadi satu kredit semester. Nah, kita rubah nih jam belajarnya. Nah, sekarang harus kita evaluasi kurikulum kita sudah menyesuaikan dengan itu. Nah, kemudian ada hal lagi Bapak Ibu, ada yang namanya kewajiban tugas akhir. Sebetulnya tugas akhir itu adalah di dalam pasal 17, 18, 19, 20 itu adalah tugas akhir itu diperlukan untuk memastikan tercapaian kompetensi lulusan. Nah, tugas akhir ini itu menjadi hal yang penting juga karena untuk memastikan tercapaian kompetensi lulusan. Kalau untuk program diploma 3, untuk program sarjana, program tugas akhir tidak wajib, tapi boleh. Tidak wajib itu tapi boleh. Apabila kenapa? Karena tadi tugas akhir itu untuk memastikan kompetensi lulusan secara umum, jadi perlu diberikan tugas. Hanya untuk tugas akhir itu bermacam-macam. Ini juga sama seperti yang dahulu juga sama. Bisa bentuk deskripsi, bisa prototipe, bisa proyek, bisa tugas lainnya. Nah ini bisa juga kita jadi kalau untuk di program diploma 3, di program diploma 3, sarjana kalau sifatnya dia opsional, tidak wajib tetapi diperbolehkan. Ya, bukan berarti dilarang. Itu tergantung apa? Tergantung dari misi perguruan tingginya. Kalau misi perguruan tingginya ingin memanfaatkan riset, otomatis ini mendukung tugas kita harus mendukung arah dari misi perguruan tinggi sebagai riset tadi. Nah, sedangkan untuk program magister dan program doktor wajib diberikan tugas akhir. Ini menjadi perhatian kita. Nah, sekarang bagaimana sistem yang mutu? Sistem yang mutu itu di dalam di pasal berapa? Di pasal 23 ya. Di pasal itu kata sistem yang mutu dilaksanakan pada level perguruan tinggi ke studi. Jadi sistem penilaian mutu tadi setelah Bapak Ibu menyusun standar nasional pendidikan tinggi dan menyusun standar pendidikan tinggi, dan itu harus dijamin pelaksanaannya. Nah, jadi standar pendidikan tinggi itu kan harus sifatnya operasional dari SNDP. Nah, kalau itu dijamin. Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah punya sistem penilaian mutu. Ya, dan itu harus dilaksanakan pada level perguruan tinggi dan juga hingga program studi. Bahasa kami hingga program siapa yang melaksanakan itu yaitu UPPS tadi. Jadi pengelola program studi oleh program studi yang melaksanakan menjadi mutu. Apa yang harus ada? Harus punya departemen penilaian mutu, harus ada organisasi penilaian mutu pada level perguruan tinggi dan juga unit penyelenggara program studi atau pengelola program studi. Termasuk sudah mulai melaksanakan siklus penilaian mutu. Harus ada mulai itu. Dan dalam semuanya itu ya STMI kalau dalam program itu dikatakan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan produk. Artinya siklusnya harus jelas. Jadi harus dia mulai direncanakan, dia kemudian harus perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada kemudian evaluasi, kemudian dikendalikan, pengontrolan, juga peningkatan atau dikembangkan program ini tidak. Jadi di siklus berjalan terus. Setiap komponen pendidikan standar pendidikan tinggi tidak berdiri. Jadi SPMI itu diimplementasi ke siklus ini. PPMB itu menjadi penting sama itu juga wajib. Nah,
Bapak Ibu di dalam Permendikbud itu tidak bahwa evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi. Jadi SPMI ini sistem pendidikan mutu internal itu adalah untuk memenuhi standar pendidikan tinggi agar dilaksanakan secara berkala. Ya. Dan itu evaluasi ini, jadi evaluasi ini yang nomor 3 ini evaluasi ini yang evaluasi. Jadi evaluasinya ini, kalau kita lihat evaluasinya itu kalau ke sini, ya, itu dia harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan tadi evaluasi tadi dari pemantauan sendiri, audit, asesmen oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan, oleh pejabat atau dosen yang dalam bidang tinggi ini harus ada yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan ini. Ya biasanya satuan audit internal, sehingga Bapak Ibu dalam organisasi bidang mutu itu harus ada asesor dan juga harus ada auditor mutunya. Nah itu harus ini karena itu adalah asesmen setiap pelaksanaan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ini pendidikan mutu. Dan setelah kita bicara mutu, baru kita bicara generasi dalam Mendikbud. Di dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang perguruan tinggi bahwa program studi itu diselenggarakan atau izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Nah, tadi dijelaskan tadi oleh Pak Lukman bahwa ini ada perguruan tingginya adalah perguruan tinggi yang baru saja mendapat izin menteri. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Kalau program studi yang sudah masuk ke dalam ya harus diusulkan ke dalam. Tapi kalau masih di dalam PT harus ke dalam PT. Ingat Bapak Ibu ya. Izin-izin prodi-prodi baru dari Kemenang ini harus sesuai dengan kesepakatan antara sesuai dengan keputusan Menteri Agama juga dengan keputusan Menteri Pendidikan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan. Jadi harus sesuai dengan itu. Jadi masing-masing harus sepakat mana perguruan tinggi yang umum, mana perguruan tinggi yang memang itu dan yang apa dimaksud dalam cakupan dari Kemenang. Tentu saja kami sudah ada dasarnya gitu. Kita sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan dari Kemenang bahwa itu harus dibicarakan oleh menteri supaya tidak ada bahasa saya itu kegantungan di level bawah gitu. Mana prodi ini wilayahnya siapa? Nah kan kemarin kan juga jelas kami juga sering menjadi kompas juga PT itu karena kita tidak jelaskan platform ini gitu. Jadi menurut direktur kelembagaan dari Dikti mengatakan bahwa ini prodi wilayah Kemendikbud, kenapa izinnya dari Menteri Agama ini yang sering menjadi perbedaan itu. Jadi kami minta harus selesai, kami dasarnya adalah itu. Saling klaim itu sering terjadi. Sehingga ketika kami memberikan akreditasi ternyata diprotes dari direktur kelembagaan Dikti, enggak bisa, itu adalah harusnya izin operasional ini dari Mendikbud bukan dari Menteri Agama. Itu terjadi di sini Bapak Ibu ya. Dasarnya jelas dulu ini. Kalau kalian berdasarkan dari apa yang dijelaskan dari Kemendikbud dan dari keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu. Nah ijazah Bapak Ibu pasal 42 ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan vokasi sebagai pengakuan pada keseluruhan akumulasinya suatu program studi. Baik. Suatu program studi apa klarifikasi? Jadi ijazah itu harus diterbitkan oleh program studi akreditasi. Sedangkan gelar akademik itu dinyatakan tidak sah atau dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak akreditasi. Jadi ijazah itu wajib diterbitkan oleh perguruan tinggi akreditasi. Tapi untuk bisa mendapatkan gelar akademik itu harus dari perguruan tinggi yang akreditasi. Oleh karena itu antara perguruan tinggi dan program studi itu dua-duanya harus akreditasi, tidak perlu akreditasi. Jadi menjadi penting kita pahami bahwa PT perguruan tinggi institusinya dan juga programnya dua-duanya harus akreditasi karena memiliki konsekuensi yang melanggar hukum nanti kalau dia tidak akreditasi. Nah, Bapak Ibu di dalam berdasarkan undang-undang Permendikbud dan undang-undang Permendikbud itu kita punya namanya standar akreditasi nasional sama sebetulnya. Nah, bagaimana kebijakannya? Nah, kita tentu saja akan mengacu pada di pasal 55 Undang-Undang 12 itu. Nah, akreditasi Bapak Ibu sesuai dengan Permendikbud itu. Akreditasi itu adalah untuk apa? Untuk menentukan kelayakan pegawai dan perguruan tinggi atas dasar kriteria mengacu pada SNDP. Jadi
akreditasi ada dalam Permendikbud nomor 53 itu adalah sebagai instrumen untuk menentukan kelayakan program studi. Kalau kelayakan sehingga karena hanya mengacu pada kelayakan program studi dan perguruan tinggi, maka luaran dan akreditasi di dalam Permendikbud nomor 53 itu hanya ada dua, yaitu terakreditasi atau tidak akreditasi itu dalam Permendikbud. Sedangkan luar akreditasi oleh LAM itu ada terakreditasi, tidak akreditasi dan terakreditasi unggul, ada tiga. Bapak Ibu ya, itu luar akreditasi. Nah, Bapak Ibu saya ingin bergas ya. Di dalam Permendikbud 53 di pasal 102 itu dikatakan instrumen dan tata cara akreditasi disusun dan ditetapkan sebelum melakukan Permendikbud ini tetap digunakan oleh BAPETI dan LAM sampai dengan ditetapkan instrumen dan tata cara akreditasi sesuai peraturan menteri. Jadi instrumen yang sekarang ini masih berlaku karena kita belum menetapkan instrumen yang baru. Tata caranya juga masih tata cara yang lama. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang minta Pak harus akreditasi saya PT8 belum, karena kita belum menetapkan tata cara yang baru. Ya, kita sedang melakukan penyesuaian. Termasuk Pak ini kan prodi baru, harusnya saya langsung diberikan akreditasi sementara, belum bisa karena kita instrumen untuk mendirikan prodi baru masih menggunakan instrumen yang lama dan itu masih berlaku sesuai dengan pasal 102. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu ingin meminta status akreditasi langsung 5 tahun itu harus menggunakan instrumen yang baru ketika mendirikan program studinya. Jadi kita belum, karena kita masih belum merubah instrumen akreditasi yang lama. Kita dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu bulan Januari sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, saya garis bawah ini, kita punya pasal 102 aja kita pedomani. Jadi Bapak Ibu jangan meminta bahwa akreditasi saya harus 5 tahun, akreditasi prodi baru tidak bisa. Karena pendiriannya data bukan prodi itu didasarkan pada peraturan menteri sebelum Permendikbud 53 ini terbit. Dan itu masih diakui. Ya Bapak Ibu, kami ingin jelaskan latar belakang dan operasional perlunya revisi selanjutnya. Karena di dalam Permendikbud itu kami diwajibkan untuk menyusun sistem akreditasi nasional pusat. Saat itu kalau dulunya kan program PET nomor 2 2017 itu kan dasarnya ini Permendikbud 44 dan juga dan nomor 32 2016. Nah, sehingga kita perlu memperbaiki. Nah, oleh karena itu dengan diubahnya Permendikbud 53 itu harus kita ubah semua karena dinamikanya sangat tinggi. Jadi kita menyusun sistem akreditasi itu masih menggunakan Permendikbud nomor 44. Sudah lama, sudah berarti 23 sudah berapa tahun, dari 8 tahun lalu, dan juga itu menjadi tidak dinamis kalau kita segera berubah. Oleh karena itu sudah sangat tepat bahwa sistem akreditasi tidak berubah, akan berubah menunjukkan perubahan global. Nah, Bapak itu kalau kita lihat instrumen kita yang dahulu itu ada 9 kriteria. Karena kita dasarnya Permendikbud Ristek Dikti nomor 2015 dasar kita itu. Nah, kita punya 9 kriteria atau mengkol itu. Sedangkan di Permendikbud yang baru ini kita hanya punya 3. Kita punya 3 standar. Nah, ini mau kita susun kriterianya apa? Nah, kalau kita susun. Kalau perguruan tinggi kita punya ada 63 indikator yang kita ukur. Dan masing-masing kita jadwalkan menjadi ada indikator visi, kriteria misi, kata pokok, kemudian mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan dan prasarana, pendidikan. Sedangkan kalau sekarang di Permendikbud yang 53 itu ini masuk di standar nasional pendidikan, ini masuk dalam pendidikan, ini juga masuk dalam nasional pendidikan, ini masuk dalam nasional pendidikan, ini juga masuk dalam pendidikan. Pendidikan sendiri. Nah, ini basisnya nanti Bapak Ibu yang kita harus keluarkan ini di luaran dan capaian perkiraan ruang ini. Jadi ini pendidikan itu masuk di semua. Jadi kita besok itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk namanya standar nasional pendidikan. Jadi itu jadi 1. Sedangkan pendidikan sendiri, berbahasa sendiri serta luaran itu adalah semua itu menunjukkan luaran. Luarannya apa? Jadi bahasa luaran. Itu yang akan kita rubah dalam proses. Saya tidak akan jelaskan ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam akreditasi itu, akreditasi dalam sistem yang mutu itu bahwa saya sudah jelaskan bahwa sifat akreditasi itu wajib dalam rangka mengikuti SIT, PT dan PET memiliki akreditasi dan dalam beroperasi. Ya,
Ya, selain memenuhi SNDT, program studi didorong untuk memenuhi juga standar sebagai persyaratan penuntut berprofesi. Ya, oleh karena itu, karena lam ini ya, kalau kemarin rencana kami sudah dapat ini bahwa lam keagamaan juga akan dibentuk. Ingat Bapak Ibu ya, program studi itu lembaga edukasi mandiri itu dibentuk itu dalam rangka bahwa agar program dan lulusan kita itu memenuhi standar untuk berprofesi. Harusnya lembaga edukasi mandiri itu kalau pada diri berada adalah luaran dari harapannya bahwa luarannya lulusan dari program itu memenuhi sesuai dengan tuntutan profesi. Nah, sehingga itu menuangkan standar dimaksud dan standar SNDT itu dalam kriteria untuk jika dipenuhi diberikan status dari unggul. Jadi LAM yang untuk Bapak Ibu untuk program studi itu boleh. Kalau dulu kan Bapak Ibu kriteria akreditasi itu ada unggul, baik dan baik. Kalau sekarang hanya ada untuk program studi ya ada unggul, akreditasi ya akreditasi, tapi untuk akreditasi unggul itu sifatnya tidak wajib. Itu pilihan bagi perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu ingin dikatakan unggul, ya silakan mengajukan akreditasi kalau untuk yang unggul. Jadi kita punya dua instrumen. Kalau ini instrumennya statusnya akreditasi, kita punya akreditasi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin instrumen itu ingin akreditasi kode unggul, maka kita akan menggunakan instrumen untuk akreditasi unggul. Itu kita punya. Nah itu Bapak Ibu ya. Untuk tadi kriteria APT kita sedang proses juga, ya sedang kita susun dan perubahan. APS juga sedang kita susun, tapi secara garis besar ini Bapak Ibu ya, di dalam Permendikbud 53 kira-kira begini. Sebetulnya dalam Permendikbud 53 itu yang dijelaskan ini Bapak Ibu, bahwa akreditasi itu adalah kalau PT baru seperti ini prosesnya. Kalau dia PT baru, ya akreditasi ya itu harus memenuhi akreditasi minimum sesuai dengan Permendikbud 53. Berarti harus sudah dengan SNDT semua. Jadi akreditasinya itu adalah akreditasi sementara. Ya, itu kalau untuk PT kita berikan 8 tahun untuk pendirian PT. Sedangkan untuk pendirian budi itu bukan itu 5 tahun, bukan 8 tahun. Kalau pendirian bukan 8 tahun, 5 tahun salah. Ya, 5 tahun dari sementara. Ya, nanti Bapak Ibu ketika 9 bulan sebelum berakhirnya sebelum 9 bulan jadi 5 tahun lebih dari 3 bulan, Bapak Ibu minimal harus mengajukan namanya AIPT, akreditasi institusi ya, AIPT itu. Nah, AIPT ini adalah berdasarkan SNDT. Hasilnya hanya apa? Hanya antara akreditasi atau tidak akreditasi. Kalau perguruan tingginya tidak akreditasi, apa yang terjadi? Maka dalam 6 bulan izin pendirian dicabut oleh menteri. Tapi kalau akreditasi 8 tahun, 1 tahun sebelum masa berakhir akreditasi akan dilakukan PEPA, pemantauan wajib. Untuk apa? Untuk memperpanjang proses akreditasi dilakukan namanya dengan proses pemantauan evaluasi. Tetap ada bukan otomatis diperpanjang. Ya. Jadi perpanjangan akreditasi itu dilakukan melalui mekanisme otomasi berdasarkan prediktif. Ya prediktif di dasarnya. Kalau untuk belum saya ya. Nah ini untuk yang kalau yang untuk perpanjangan akreditasi begini, kita lakukan akreditasi ya. Prediktif bagaimana? Kalau memenuhi prediktif, kita sedang seperti yang sekarang ini bukan membantu saya prediktif berdasarkan apa yang berdasarkan lulusan, berdasarkan mahasiswa, berdasarkan dosen. Kalau dia memenuhi ya perpanjang. Kalau tidak, kita akan menurunkan asesor untuk memverifikasi data itu. Jadi kita akan tugas asesor untuk datang perguruan tinggi untuk menilai. Kalau terpenuhi ya kita perpanjang. Jadi kalau sekarang itu jadi 1 tahun ya. Jadi perpanjangan akreditasi itu dilakukan oleh Bank PT atau dan LAM, Bank PT dan LAM itu minimal 1 kali
satu kali ya, minimal satu kali di dalam periode akreditasi. Dan sekurang-kurangnya dilakukan oleh 1 tahun sebelum masa berakhir sekurang-kurangnya dalam Kemendikbud dalam Undang-Undang nomor 13. Jadi sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum berakhir masa akreditasi. Jadi berarti apa? Di tahun ke-7 itu minimal itu akan ada PEPA. Sedangkan sekarang pemantauan sedang akan kita perbaiki, mudah-mudahan selesai dalam waktu bulan Desember ini, sehingga akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan Kemendikbud. Kita bertahap. Nah, kalau tidak terpenuhi kita turun asesor yang akan datang ke perguruan tinggi untuk mengecek apakah benar dia tidak memenuhi peringkat akreditasi atau memenuhi satu panjangan yang ketika peringkat. Kemudian kalau asesor mengatakan sudah terpenuhi, silakan kita perpanjang. Kalau tidak, diberikan waktu perbaikan berapa? Maksimal 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu, kalau Bapak Ibu perbaikan itu harus menunjukkan reakreditasi. Tapi kalau lebih dari 2 tahun tidak melakukan perbaikan melalui proses reakreditasi, maka menjadi tidak akreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti tidak lolos pantau, itu harus mengajukan perbaikan, dan kalau tidak bisa perbaikan apa? Perbaikannya melalui proses reakreditasi. Ini diberi waktu 2 tahun untuk menyiapkan reakreditasi. Kalau dalam 2 tahun tidak mengajukan akreditasi, maka menjadi tidak akreditasi. Berarti apa? Ditutup program studi. Hal yang sama juga berlaku di program studi. Berbeda. Hati-hati. Jadi di program Dikbud yang sekarang ini lebih ketat, Pak. Tidak akreditasi sudah 6 bulan tutup. Ya. Kalau di perguruan yang dulu tidak, kalau sekarang tidak akreditasi tutup, sudah langsung program tingginya. Tidak bisa, kita sudah tidak bisa. Kalau sebelum itu baik prodi maupun program studi, prodi maupun PT. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa akreditasi seperti ini. Kalau seperti ini cuma ada 3 yang akreditasi, ada yang sementara tidak akreditasi. Sedangkan kalau program studi ini, nah catatan program studi juga dapat mendapat status akreditasi dari lembaga agri-nasional yang diakui kementerian. Jadi Bapak Ibu itu nanti kalau dapat akreditasi dari lembaga internasional, ya sudah langsung aja lapor ke kementerian. Kami tidak mengurus lagi BPT. Silakan bisa Bapak Ibu dapat akreditasi dari mana ya, misalnya dari FIBA, dari ASI, itu silakan. Tapi ingat sekarang BPT bersama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sedang menyusun lembaga akreditasi mana yang diakui oleh kementerian. Jadi tidak semua lembaga akreditasi akan diakui nantinya. Nah, sudah dievaluasi sekarang. Itu Bapak Ibu ya, ini implementasi Bapak Ibu sudah tahu semua. Tapi saya ingin jelaskan bahwa besok itu Bapak Ibu kemampuan kita itu ditambah lagi ya, di samping data PDT akan ditambah dengan data dari Sinta. Ini data Sinta yang akan kita gunakan untuk pemantauan. Ya. Jadi Bapak Ibu itu di samping data PDT ya, untuk per 2024 pemantauan itu sudah ditambah lagi berdasarkan Sinta. Data yang disinta, nanti kita lihat aja kalau kita sudah melakukan simulasi, datanya apa saja yang kita lihat, data Sinta semua itu kita update untuk program ini. Sehingga saya pesan Bapak Ibu dan mulai siap-siap Sinta itu juga diperhatikan. Bukan hanya PDT tapi Sinta juga diperhatikan. Itu Bapak Ibu yang saya sebagai nama, saya sudah sampai itu saja Bapak Ibu, ini kalau sudah proses yang lama. Itu sebagai materi pencerahan untuk Kemendikbud dan akreditasi sudah Kemendikbud 53. Ya kan? Kita sekarang tinggal menunggu saja. Kita saat ini BPT bersama LAB sedang merevisi instrumen untuk PEPA karena itu sedang kita revisi. Mudah-mudahan Januari sudah selesai sehingga kita bisa menerapkan pemantauan versi yang baru itu adalah di tahun 2024. Sehingga besok semua luar akreditasi cuma ada 2, yaitu 3 akreditasi atau berakreditasi per 2024 karena sudah menggunakan instrumen yang baru. Saya pikir itu Bapak Ibu dari saya penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada rekan-rekan yang ada di
saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas pengajaran dan pencerahannya pagi hari ini. Isi sedianya dilakukan jadi kami yang melanjutkan. Prof, kami berkenan ya untuk buka sesi tanya jawab. Ya silakan. Diperkenankan. Baik. Ini ada satu atau dua saja dulu. Oh baik. Saya sudah berangkat 23 menit. Baik. Coba kami dari yang bisa di sini ya kan punya. Ya, oh ya silakan. Silakan Pak. Perkenalkan diri dan di sudut mana? Dari siapa? Silakan mungkin dari STIT Pemalang itu. Menurut Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Fakih dari STIT Pemalang. Prof, sedikit ingin bertanya bahwa kami prodi baru dari perguruan tinggi STIT Pemalang itu sebelumnya mengajukan dua program studi, ada psikologi Islam dan juga hukum ekonomi syariah. Yang ingin saya tanyakan bahwa dari dua prodi ini yang tercantum status yang tercantum di PDDikti, kami dari program studi hukum ekonomi syariah itu belum terdapat status terakreditasi baik, sementara program studi yang satunya sudah kami sudah koordinasi dengan operator kampus bahwa pihak operator sudah menginput data SK dan permohonan di Sabto. Mohon arahan dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari STAI Sidodili Pasuruan. Izin bertanya Prof, itu terkait perubahan Permendikbud STAI itu tadi, apakah itu juga berpengaruh kepada pengembangan kampus, misalnya pengajuan prodi baru atau perubahan kampus dari sekolah tinggi menjadi institut atau menjadi universitas. Karena kalau akreditasinya aturan-aturannya berubah, itu juga jika pengajuannya berubahnya, selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan sesuai perubahan itu. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi kan sangat teknis sekali ya dari STIT Pemalang. Jadi silakan kalau masalah belum tercantum di PDIKT itu urusannya dari PDIKT Pak ya, bukan dengan BPT. Itu urusannya itu. Jadi kalau belum tercantum PDIKT, silakan Bapak komunikasi dengan PDIKT, bukan dengan BPT. Kalau BPT kan urusannya masalah apakah akreditasi sudah Bapak sudah pernah disampaikan dengan BPT akreditasi minimumnya. Kalau yang sudah tidak akreditasi ya Bapak tidak muncul di PDIKT. Saya jelaskan sama pada Bapak Ibu, kalau status akreditasinya itu
ada di Mendikti tapi belum ada di Ban PT, tapi belum muncul Mendikti, berarti urusan dengan Mendikti, bukan dengan kami lagi. Ya, harus cek Mendikti. Nah itu yang harus Bapak Ibu harus paham juga. Kecuali dari Bapak sudah mengajukan akreditasi, tapi kemudian belum muncul di Ban PT, ya, itu beda lagi. Karena kan sistemnya itu daftar di dalam Ban PT, ada data Ban PT, dari Ban PT. Mereka kreditnya akan mengupdate status berdasarkan data dari Ban PT. Ya, Bapak Ibu. Kalau sudah ada SK akreditasi minimum tetapi belum muncul Mendikti, ya silakan kontak Mendikti. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti silakan disampaikan Mendikti. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ya tentu saja Permendikbud 53 ini tentu saja akan berdampak pada tata kelola dari perguruan tinggi. Karena sekarang Bapak Ibu saya garis bawahi tadi bahwa tata kelola perguruan tinggi sekarang termasuk standarnya itu didasarkan pada misi masing-masing. Apa misalnya begini, tadi Bapak Ibu katakan punya misi itu penguatan bobotnya pada penelitian. Ya, otomatis standar pendidikan tingginya yang mengacu pada penguatan di penelitian. Itu kita kalau berbeda, sehingga dosen-dosennya, kemudian mahasiswanya itu didorong untuk bagaimana giat di penelitian, karena itu menjadi bobotnya. Tapi kalau kemudian enggak, saya tidak mau penelitian belum concern, saya concernnya baru pada pendidikan, ya sudah enggak apa, berarti fokusnya pada pendidikan. Jadi itu merubah tata kelola. Termasuk kurikulum juga berubah, karena kurikulumnya sudah dalam SNDikti. Kan kurikulum itu mengacu pada SNDikti. Kalau SNDikti-nya berubah, otomatis kurikulumnya berubah. Sesuaikan, karena di dalam SNDikti sudah ditetapkan apa kompetensi atau kompetensi minimal yang ada di SNDikti 53. Karena kompetensi di dalam SNDikti 53, dalam Permendikbud 53, ya, dengan Permendikbud nomor 3 dan juga Permen Ristekdikti nomor 44 tahun 2000 sudah berbeda. Ya, sehingga tugas pertama Bapak Ibu sekarang itu satu, itu menyesuaikan kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 53 itu yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan standar pendidikan tinggi yang Bapak Ibu buat itu dengan standar nasional pendidikan yang baru itu. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, otomatis harus ada perubahan tentang tata kelola atau manajemen perguruan tinggi. Kalau yang dulunya masih punya kaprodi atau sekarang sesuaikan menjadi UPPS adalah departemen atau jurusan atau fakultas atau sekolah seperti itu misalkan. Jadi sekarang apakah kaprodi itu ada? Kaprodi itu prodi itu bukan entitas ya. Prodi itu dikatakan hanya kesatuan kegiatan program yang memiliki satuan kegiatan pendidikan pembelajaran yang memiliki kurikulum menjadi itu. Sedangkan yang ada sekarang ketua jurusan harusnya, ketua departemen itu yang ada. Sedangkan kaprodi sudah tidak ada. Kaprodi apakah ada silakan dipikirkan di masa. Nah, itu apa dijelaskan dalam perguruan tinggi itu tata kelola namanya itu Pak. Ya kalau dirubah ada perubahan, pasti ada perubahan. Tidak bisa tidak perubahan karena SNDikti yang berubah. Diamanatkan bahwa dalam waktu 2 tahun Pak setelah peraturan ini diterbitkan, maka perguruan tinggi harus melaksanakan program menteri ini dan kami juga menggunakan program menteri ini. Ya oleh karena itu Bapak Ibu harus berubah semua tata kelolanya. Ini sudah berubah semua tata kelola, kemudian itu ya saya bilang 3 langkah itu harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu pertama harus menyesuaikan standar pendidikan tinggi, harus sudah menyusun. Kemarin pada saat bulan November saya ke IAIN Kudus ya, itu juga kami ke sana. Itu mereka sedang menyusun standar pendidikan tinggi untuk disesuaikan dengan Permendikbud 53. Nah, artinya sekarang tugas Bapak Ibu sekarang harus menyusun semua itu, menyusun standar pendidikan tinggi harus dirubah semua. Kalau tidak, ketinggalan lagi ya nggak bisa, harus cepat berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, segera perbaiki kurikulum menyesuaikan SNDikti yang baru ini.
kalau tidak diperbaiki, ya, kemudian segera perbaiki tata kelola. 3 itu menjadi hal saya pikir gitu. Tapi itu Bapak jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Materi ini sudah saya berikan ke panitia dan itu sudah dikirim oleh Sekretariat. Itu saya pikir Bapak Ibu ya. Nanti hal-hal teknis Bapak Ibu, hal-hal teknis seperti tadi yang saya ini belum muncul aplikasi, silakan nanti Bapak sampaikan lewat apa ya, lewat apa secara kepada staf kami saja, nanti biar kami selesaikan teknis. Tapi kan gitu Ibu dari saya. Nanti kalau ada hal-hal pertanyaan yang lebih itu dituliskan saja, nanti kita hal-hal yang teknis yang mana kita selesaikan. Kalau hal-hal yang sifatnya kebijakan kan kita jawab sesuai kebijakan juga. Baik, terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, memang sedianya pertanyaan apa yang disampaikan itu mengenai keterkaitan dengan cakupan akreditasi pada BPT ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal teknis yang tadi sebagaimana beliau sampaikan, welcome, nanti akan di follow up selanjutnya, dan mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan juga, kami akan bantu menjembatani gitu ya di luar forum ini. Begitu ya Prof ya. Baik Bapak Ibu, dirasa cukup ya untuk materi beliau. Iya, mohon maaf ini kami juga terima kasih Prof. Ya baik, terima kasih Prof.